Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, berjumpa lagi bersama saya Ustazah Hadijah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sudah sholat ya, sholat duhanya, pasti sudah muhajaahnya, pasti sudah sholat subuhnya. Semoga dalam keadaan sehat semua ya nak. Semangat kita selalu semangat dalam belajarnya ya. Oke, hari ini kita supaya dimudahkan dalam belajarnya, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masih di tema 5, pengalamanku ya, di buku 2E. Di subtema 3, pengalamanku di tempat bermain, pembelajaran 4. Adapun kompetensi dasar, yang pertama ada pelajaran bahasa Indonesia 3.5, mencermati puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis dan lisan. Ada PPKM 3.1, mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Ada matematika 3.6, menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita kali ini menentukan dan menuliskan sila Pancasila yang sesuai dengan sikap saat berdiskusi. Menjawab pertanyaan berdasarkan isi puisi. Menuliskan percakapan yang berisi permintaan maaf. Melakukan kegiatan mengukur anggota badan. Nah, kali ini kita akan belajar surah Al-Ahzab ayat 70 yang berhubungan dengan pembahasan kita hari ini. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah perbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Masuklah kita dalam pembahasan kali ini. Nah, gambar apa ini? Ini ada di buku kalian di halaman 107. Perhatikanlah gambar berikut ini. Ini adalah gambar taman ya nak. Di taman itu pasti ada benda-benda yang ada di taman. Tuh, ada kursi ya kan? Ada apa lagi tuh bendanya? Ada pelosotan, ada ayunan ya di taman. Oke. Kalau sering bermain di taman ya, dari gambar tadi kita bisa membuat sebuah puisi ya, membuat puisi ya dari gambar tadi. Sekarang membuat pertanyaan sesuai isi puisi dulu. Puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Untuk dapat mengetahui isi puisi, kamu dapat membaca puisi dengan sungguh-sungguh. Kamu juga dapat membuat pertanyaan untuk mengetahui isi puisi. Untuk membuat pertanyaan, kamu dapat menggunakan kata tanya. Berikut adalah kata tanya beserta kegunaannya.
Nah, ini ada kata tanya apa? Gunanya untuk menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, apa isi puisi tersebut? Di mana? Menanyakan tempat yang diceritakan dalam puisi. Di mana tempat bunga di taman dalam puisi tersebut? Pertanyaannya ya. Contohnya, kapan? Menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam puisi. Kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi? Itu pertanyaannya. Siapa? Menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Biasanya contoh pertanyaannya adalah siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Mengapa? Kegunaannya adalah menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Contohnya, mengapa tokoh di dalam puisi tersebut bersedih? Nah, ini ada contoh puisinya. Membaca puisi di buku kalian ya, di halaman berapa ya? Tuh, ini gambar apa dulu? Pohon, ya kan? Oke, di halaman 108. Pohon rindang. Oke, kita baca sama-sama ya. Matahari terang menyinari bumi. Sinarnya terpancar di antara daun-daun. Hingga panasnya tak terlalu terasa. Oh, pohon-pohon rindang, kau banyak memberi manfaat. Kau penyejuk lingkunganku. Kan ku jaga pohon rindang. Aku ingin kau tetap rindang. Nah, ini ada di buku kalian. Nah, berkaitan dengan gambar yang di halaman 107, bahwa apabila di taman itu adalah salah satu kalau kita lihat benda-benda tadi bisa kita jadikan sebuah puisi. Contoh di situ ada tumbuhan misalnya kan, seperti pohon ini, akhirnya jadilah sebuah puisi yang indah kan. Dari sini kita bisa membuat pertanyaan. Setelah kita baca puisi, kita bisa membuat pertanyaan. Ada pertanyaannya di halaman 108 juga ya. Coba kita jawab sama-sama yuk. Nomor 1, bagaimana cahaya matahari menyinari bumi? Bagaimana caranya? Matahari menyinari bumi itu dengan terang, ya kan? Dengan terang ya, hingga ada pohon-pohon rindang akhirnya tidak terlalu panas ya nak. Nah, nanti kalian bisa lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya. Kalian jawab, kalian tulis. Tapi mohon maaf tidak dikumpul ya nak, sebagai bahan tugas kalian hanya di rumah ya. Oke. Selanjutnya membaca lagi. Nah, ini ada gambar. Gambar ada di halaman berapa ya ini ya? Halaman 109. Tuh, gambar anak-anak bermain di taman. Pak Jarwo sedang menyapu taman. Pak Jarwo melihat Arya berlari dikejar Seto. Arya menginjak rumput. Pak Jarwo menegur Arya. Arya meminta maaf kepada Pak Jarwo. Mohon maaf, Ustazah salah menulis di halaman 109. Selanjutnya, ini ada percakapannya. Sama halamannya ya nak. Pak Jarwo berkata begini, "Hai Arya, kalau bermain jangan merusak tanaman. Bermainlah di tempat yang telah ditentukan." Arya pun berkata, "Maaf Pak,
kami tidak akan menginjak rumput lagi. Itu kata si Arya. Ini adalah contoh permintaan maaf ya. Ini adalah tadi percakapan antara Pak Jarwo dan Arya ya. Sebelum kita lanjutkan, di sini juga kita akan melanjutkan tentang pengamalan sila keempat Pancasila. Yang mana sila keempat Pancasila dapat diamalkan di tempat bermain dengan cara berdiskusi. Dengan berdiskusi kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama. Oke. Misalnya kalau bermain, biasanya kalau berdiskusi itu lebih dari satu orang ya nak. Itu adalah contoh bermusyawarah ya, bermusyawarah untuk mufakat. Itu adalah contoh sila keempat. Selanjutnya adalah jenis-jenis alat ukur panjang. Setiap alat ukur panjang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ayo pelajarilah kembali jenis dan fungsi setiap alat ukur panjang berikut. Nih ada contohnya. Perhatikan. Ini apa? Ayo masih ingat? Ini adalah penggaris ya. Penggaris mengukur panjang garis atau benda-benda pada bidang datar, misalnya buku tulis. Ini ada gambarnya di buku kalian ya, mengukur buku. Halaman berapa itu? Ada di halaman 111. Kita bisa mengukur buku menggunakan penggaris ya nak. Meteran bahan. Pernah melihat? Nah, ini adalah meteran bahan ya. Mengukur panjang bahan dan panjang tubuh seseorang untuk keperluan pembuatan pakaian. Biasanya meteran bahan ini digunakan penjahit tuh bisa ya, mengukur baju. Nah, untuk membuat baju itu tadi. Di sini ada contohnya mengukur lingkar kepala temennya. Kalau di rumah, kalau ada temannya boleh bermain sama teman. Tapi kalau nggak ada, sama saudaranya mengukur. Kalau ada ukurannya nanti dipraktekkan ya berdua ya boleh. Menggunakan meteran bahan ya nak. Nah, biasanya sebelum mengukur itu pasti ngobrol dulu kan. Aku musyawarahkan siapa dulu yang mengukur badannya. Misalnya kakak sama adik. Adik dulu kah diukur apa kakak dulu yang diukur gitu ya nak ya. Yang mana tadi musyawarah itu adalah termasuk dalam sila keempat. Selanjutnya meteran roll kecil atau besar. Pernah lihat ini? Pasti pernah ya nak ya. Mengukur panjang benda, misalnya kayu, pipa, atau lokasi, misalnya denah rumah, ruang tamu. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini mengukur kayu menggunakan roll kecil ya. Ini roll kecil. Kalau yang kuning besar itu namanya roll besar. Biasanya digunakan untuk mengukur tanah. Lokasi rumah yang besar, denah rumah yang besar ya. Itu biasanya ya nak ya. Anak ustazah di halaman 110 sampai 111 nanti boleh nanti kalian peragakan di rumah ya. Nah, ustazah bilang tadi boleh bergantian dengan kakaknya. Karena kita sekarang hanya belajar di rumah, boleh sama adiknya. Kalau sama teman, biasanya yang biasa punya teman di samping rumah, teman dekat misalnya, boleh.
Dari penjelasan ustazah tadi dapat dirangkum ya. Intinya yang pertama, tema puisi bermacam-macam seperti lingkungan, permintaan maaf, dan pengalaman ya. Tadi yang mana di lingkungan tadi kita lihat sekitar lingkungan kita, tempat bermain atau permintaan maaf tadi ya kan. Tapi tadi cuma percakapan lah yang kita peragakan tadi, permintaan maaf. Sebenarnya bisa kita juga membuat sebuah puisi dari pengalaman juga bisa ya nak. Permintaan maaf dilakukan pada saat membuat kesalahan ya. Nah, kalau kita berbuat salah pasti meminta maaf dengan siapapun ya nak. Ini musyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Iya, harus dimusyawarahkan. Apapun musyawarah itu pasti lebih dari satu orang ya nak. Bahwa dalam musyawarah juga tidak boleh mementingkan pendapat dia sendiri. Semoga bermanfaat apa yang ustazah jelaskan kali ini di pembelajaran 4 ini ya, di subtema 3. Kekurangan itu dari ustazah minta maaf. Pesan ustazah, dengarkan nasihat orang tua kalian di rumah, taat selalu beribadah ya, selalu belajar, ingat hafalannya dan qiraatinya ya naknya juga ya. Yang belum setoran qiraati atau tahfiz silahkan juga, supaya nanti mengingat terus tahfiznya. Saja minta maaf sedikit banyaknya. Ayo kita baca yuk. Hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.